Keanehan di kantor. Di pusat kota Jakarta, di sebuah gedung tinggi yang megah, terdapat sebuah perusahaan hiburan yang terkenal dengan program-programnya yang kreatif dan inovatif. Disinilah Bang Niko, seorang host berbakat, menjalani rutinitas harian yang penuh dengan energi dan kesibukan. Ia dikenal sebagai sosok yang ceria dan selalu siap menghadapi tantangan. Namun, di balik kesibukannya, Niko mulai merasakan adanya sesuatu yang aneh di kantornya. Pada suatu malam, saat semua rekan kerjanya telah pulang, ia memutuskan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tertunda. Niko memasuki lift untuk menuju lantai 10, tempat ruang kerjanya berada. Lift itu bergetar sedikit saat pintunya tertutup, dan Niko merasakan ketenangan sejenak. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Lift berhenti tiba-tiba di lantai 3, tempat yang seharusnya tidak ia kunjungi pada jam itu. Pintu lift terbuka perlahan, mengungkapkan lorong gelap yang sepi. Niko merasa merinding. Dia melihat papan nama di dinding yang sudah memudar, menandakan bahwa lantai itu dulunya adalah ruang penyimpanan, kini terlupakan. Merasa penasaran, Niko melangkah keluar dari lift. Suasana di lorong itu mencekam, hanya terdengar suara detakan jam dinding yang seolah bergema di seluruh ruangan. Ia berjalan pelan, merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Saat melangkah lebih jauh, sebuah cahaya samar menarik perhatiannya dari ujung lorong. Niko merasa ada sesuatu yang mengundangnya untuk mendekat. Ketika ia semakin dekat dengan cahaya itu, ia mendengar bisikan lembut yang berbicara. "Jangan pergi ke sana." Suara itu membuat jantungnya berdebar kencang. Niko merasa terjebak antara rasa ingin tahunya dan insting untuk menjauh. Dalam keadaan bingung, ia berbalik dan berlari kembali ke lift. Setelah menekan tombol lantai 10 berkali-kali, Niko merasa lega ketika lift akhirnya bergerak. Namun, saat ia kembali ke lantai kerjanya, perasaan tidak nyaman terus mengikutinya. Rekan-rekannya, termasuk Aldo, terlihat sibuk mengedit video dan mempersiapkan tayangan berikutnya. Niko mencoba untuk mengabaikan pengalaman anehnya dan bergabung dengan mereka. Namun, ketidaknyamanan itu semakin meningkat. Selama beberapa hari ke depan, Niko mendengar cerita-cerita aneh dari rekan-rekannya. Beberapa mengeluh tentang suara-suara aneh di malam hari, seperti langkah kaki yang bergetar di lantai atas dan suara rantai yang berbenturan. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa mereka melihat bayangan melintas di sudut pandang mereka, tetapi saat mereka berbalik, tidak ada siapa-siapa. Aldo, yang merupakan sahabat dekat Niko, juga mulai merasakan keanehan. Suatu malam, mereka berdua duduk di ruang istirahat setelah lembur. "Niko, kau sudah mendengar tentang lantai 3?" tanya Aldo dengan nada serius. Niko mengangguk, menceritakan pengalamannya di lift dan suara bisikan yang ia dengar. Aldo mengerutkan dahi, "Aku juga merasakannya. Sepertinya ada yang tidak beres di sini." Kekhawatiran mulai menyelimuti mereka berdua. Mereka berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan, tetapi ketegangan di kantor semakin meningkat. Dalam rapat tim, salah satu anggota tim mulai menceritakan pengalamannya. "Aku pernah melihat bayangan seorang wanita di depan lift. Dia hanya berdiri di sana, menatapku. Rasanya sangat mengerikan." Cerita-cerita itu menambah ketakutan di antara mereka. Niko merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar fenomena aneh yang terjadi di kantor. Ia mulai mencari tahu tentang sejarah gedung tersebut. Ternyata, gedung itu dibangun di atas lahan yang dulunya merupakan tempat tinggal tua, dan banyak cerita menyeramkan yang mengelilinginya. Malam itu, Niko pulang dengan pikiran yang penuh dengan pertanyaan. Apakah semua ini hanya imajinasi mereka, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang mengintai? Ia bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang terjadi di kantor dan siap menghadapi apapun yang mungkin menantinya. Namun, ia tidak tahu bahwa petualangan menegangkan itu baru saja dimulai. Dengan perasaan tidak menentu, Niko melangkah ke dalam gedung, bertekad untuk menghadapi keanehan yang mengganggu hidupnya. Di dalam hatinya, ia berharap agar semua ini hanya sekadar ilusi, tetapi ia tahu, kadang-kadang, kebenaran bisa lebih menyeramkan dari yang kita bayangkan. Keputusan untuk syuting di hotel.
Setelah serangkaian kejadian aneh di kantor, Bang Niko dan timnya menerima kabar gembira sekaligus mencemaskan. Mereka akan melakukan syuting sebuah program baru di sebuah hotel tua di Bogor. Hotel tersebut dikenal memiliki keindahan arsitektur klasik, namun juga reputasi menyeramkan di kalangan masyarakat setempat. Banyak orang mengisahkan tentang pengalaman mistis di sana, tetapi hal itu justru membuat Niko dan rekan-rekannya semakin bersemangat untuk menjelajah. Hari syuting tiba, dan tim berkumpul di lobi hotel yang megah namun sepi. Niko melihat dekorasi yang kaya akan sejarah, dengan lukisan-lukisan tua dan perabotan antik yang memberikan kesan nostalgia. Namun, di balik keindahan itu, ia merasakan aura yang aneh dan mencekam. Suasana seolah menandakan bahwa mereka tidak sendirian di tempat itu. Saat mereka dibagi menjadi beberapa kelompok untuk syuting, Niko dan Aldo ditugaskan untuk mengeksplorasi ruang-ruang tersembunyi di hotel. Mereka mulai menjelajahi lorong-lorong panjang yang dihiasi lampu-lampu redup. Niko mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatinya berdebar-debar. "Ayo, kita ambil beberapa gambar di sini," kata Niko, berusaha menggairahkan suasana. Namun, saat mereka mulai merekam, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara lantai yang berdecit, seolah ada yang berjalan di belakang mereka, membuat mereka berdua saling berpandangan dengan cemas. Aldo berusaha untuk tetap fokus, tetapi Niko dapat melihat ketegangan di wajah sahabatnya. "Niko, kau tidak merasa aneh dengan tempat ini?" tanya Aldo, suaranya bergetar. "Jangan khawatir, Aldo. Mungkin ini hanya suara bangunan tua," jawab Niko, meskipun ia sendiri meragukan kata-katanya. Mereka melanjutkan syuting, tetapi suasana semakin mencekam. Di tengah proses merekam, kamera mereka tiba-tiba mati, meskipun baterai masih penuh. Aldo mengeluh, "Kenapa semua ini terjadi? Sepertinya ada yang tidak suka kita di sini." Malam itu, setelah seharian syuting, mereka berkumpul di ruang istirahat untuk membahas hasil rekaman. Namun, saat mereka menonton tayangan, salah satu anggota tim terkejut melihat bayangan samar melintas di latar belakang. "Lihat, apa itu?" teriaknya, menunjuk ke layar. Semua orang terdiam, menatap layar dengan rasa takut. Niko merasa jantungnya berdegup kencang. "Itu hanya efek cahaya, kan?" Ia berusaha meyakinkan semua orang. Namun, ketidakpastian mulai menyelimuti malam mereka. Ketika semua orang memutuskan untuk istirahat, Niko dan Aldo memilih untuk menjelajahi hotel lebih lanjut. Mereka berjalan menyusuri lorong yang lebih gelap, mencari-cari misteri yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Saat melewati sebuah ruangan, mereka mendengar suara tangisan wanita yang lembut. Suara itu membuat bulu kuduk mereka merinding. "Apakah kau mendengar itu?" tanya Niko, suaranya berbisik. Aldo mengangguk, wajahnya terlihat pucat. Mereka berdua saling berpandangan, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan mereka. Mereka melangkah menuju sumber suara, yang berasal dari sebuah kamar yang pintunya sedikit terbuka. Niko menoleh pada Aldo, "Ayo kita lihat." Dengan hati-hati, mereka membuka pintu kamar. Di dalamnya, suasana tampak suram. Lampu redup berkelap-kelip, dan di sudut ruangan, mereka melihat bayangan samar seorang wanita dalam gaun putih. Wanita itu berdiri dengan punggung menghadap mereka, dan suara tangisannya semakin kuat. Niko merasa terpesona, tetapi juga ketakutan. "Siapa kau?" Niko memanggil, suaranya bergetar. Wanita itu tiba-tiba berbalik, dan Niko terperangah melihat wajahnya yang pucat dan kosong. Ia tidak memiliki ekspresi, seolah terjebak dalam kesedihan abadi. "Tolong, bantu aku," wanita itu berbisik, suaranya terdengar penuh harapan namun juga putus asa. Niko merasa ada sesuatu yang sangat menyedihkan di dalam tatapan wanita itu. Aldo menarik lengan Niko, "Kita harus pergi." Ia berbisik dengan panik, tetapi Niko merasa tak berdaya, seolah ada ikatan yang menariknya untuk tetap berada di sana. Wanita itu mulai mendekat, dan ketika jaraknya semakin dekat, Niko merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya. Dalam sekejap, wanita itu menghilang, meninggalkan Niko dan Aldo dalam keadaan terkejut.
Mereka berdua berlari keluar dari kamar, jantung mereka berdegup kencang. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Teriak Aldo, ketakutan. Nico setuju, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa meninggalkan proyek ini tanpa menyelesaikannya. Keesokan harinya, saat syuting dilanjutkan, suasana semakin tegang. Banyak anggota tim yang merasa tidak nyaman, dan beberapa dari mereka mulai menghindari tempat-tempat tertentu di hotel. Nico berusaha untuk tetap profesional, tetapi perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi tidak pernah hilang dari pikirannya. Dengan setiap kejadian aneh yang terjadi, Nico merasa semakin terjebak dalam misteri hotel itu. Ia mulai mencari tahu tentang sejarah hotel dan siapa wanita yang mereka lihat malam itu. Ketika Nico menggali lebih dalam, ia menemukan kisah tragis tentang cinta yang hilang dan arwah yang terperangkap, menuntunnya menuju kebenaran yang lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Dalam kegelapan hotel yang menakutkan, Nico dan timnya harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak hanya sedang syuting sebuah program, tetapi juga terlibat dalam sebuah kisah yang lebih dalam, sebuah kisah yang mungkin akan menghantui mereka selamanya. Perubahan Aldo. Setelah kembali dari pengalaman mengerikan di hotel, Nico merasa bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Meskipun mereka berhasil menyelesaikan syuting, rasa takut dan ketidakpastian terus membayangi pikirannya. Setiap malam, suara tangisan wanita itu seolah masih menggema di telinganya, membuatnya sulit untuk tidur. Namun, yang paling mengganggu adalah perubahan perilaku Aldo, sahabat karibnya. Sehari setelah mereka kembali, Nico mulai memperhatikan bahwa Aldo terlihat tidak seperti biasanya. Aldo yang biasanya ceria dan humoris kini tampak murung dan tertekan. Ia sering melamun, dan saat Nico mengajaknya berbicara, Aldo tampak tidak mendengarkan. "Aldo, ada yang ingin kau ceritakan. Kau terlihat tidak baik," tanya Nico suatu sore di kantor. Aldo menatapnya dengan kosong, seolah pikirannya melayang jauh. Aku tidak tahu, Nico. Sepertinya ada sesuatu yang mengikutiku," jawab Aldo pelan, suaranya dipenuhi kecemasan. Nico merasakan kegelisahan dalam diri sahabatnya. "Apa maksudmu? Apakah itu tentang hotel?" Aldo hanya mengangguk, matanya terlihat basah seolah menahan air mata. Selama beberapa hari ke depan, perilaku Aldo semakin aneh. Ia mulai berbicara sendiri dan sering terlihat menatap ke arah yang tidak ada apa-apa. Nico merasa khawatir, berusaha untuk membantu, tetapi Aldo tampak semakin terasing. Suatu malam, saat mereka berdua sedang lembur, Nico melihat Aldo berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. "Aldo, kau baik-baik saja?" tanya Nico dengan suara lembut. Aldo berbalik dan berkata dengan nada serius, "Nico, dia ada di sini." Nico merasa bulu kuduknya merinding. "Siapa yang kau maksud?" Aldo tidak menjawab, ia hanya meraih tangan Nico dan menggenggamnya erat. "Jangan tinggalkan aku, Nico. Dia tidak mau aku pergi." Rasa takut mulai merayap dalam diri Nico. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang mengganggu Aldo. Keesokan harinya, Nico dan beberapa rekan kerja lainnya memutuskan untuk mencari bantuan. Mereka mengundang seorang ustaz yang dikenal memiliki kemampuan untuk menangkal makhluk halus. Ustaz itu datang ke kantor dengan aura tenang, tetapi Nico bisa merasakan ketegangan di udara. Setelah mendengarkan cerita mereka, ustaz meminta untuk berbicara dengan Aldo secara pribadi. Saat Aldo dan ustaz berhadapan, suasana menjadi semakin tegang. Ustaz mulai bertanya tentang pengalaman Aldo di hotel. Aldo bercerita tentang wanita dalam gaun putih yang dilihatnya, tetapi saat ia mulai menjelaskan, ia tiba-tiba terbatuk dan wajahnya berubah pucat. "Dia ada di dalam diriku, Ustaz. Dia tidak mau pergi," teriak Aldo dengan suara penuh kepanikan. Ustaz mengerutkan dahi, merasakan adanya entitas yang merasuki Aldo. Ia melanjutkan dengan ritual sederhana untuk membersihkan Aldo dari pengaruh buruk. Namun, saat ustaz mulai membaca doa, Aldo berteriak lagi, "Jangan." Dia tidak suka, dia sangat marah. Suasana di ruangan itu berubah menjadi kacau. Nico merasa ketakutan dan ingin membantu, tetapi ia juga merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia pahami.
Ustaz kemudian meminta semua orang untuk tenang dan tidak panik. Ia melanjutkan ritualnya dengan penuh konsentrasi, berusaha mengusir makhluk yang mengganggu. Nico merasakan hawa dingin menyelimuti mereka, dan suara tangisan wanita itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. "Tolong, bantu aku." Suara itu bergema di telinga Nico, membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah beberapa saat, Aldo tiba-tiba terjatuh ke lantai, terbatuk-batuk seolah ada sesuatu yang menahannya. Nico berlari untuk menolongnya, tetapi saat ia menyentuh Aldo, ia merasakan hawa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. "Aldo, bangun!" teriak Nico, tetapi Aldo hanya terkulai lemas. Ustaz segera memfokuskan energinya dan melanjutkan doa-doanya. "Ya Allah, lindungi hambamu ini dari gangguan yang tidak terlihat," katanya dengan suara tegas. Dalam beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Aldo mulai tenang. Ia membuka matanya, tetapi tatapannya kosong, seolah ia tidak sepenuhnya sadar akan keberadaannya. Nico merasa lega ketika Aldo mulai pulih, tetapi ia tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah mereka. Aldo tampak bingung dan lelah, memandang sekeliling dengan tatapan bingung. "Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini?" tanya Aldo dengan suara lemah. Nico menghela napas, "Kau baik-baik saja, Aldo. Kami semua khawatir padamu." Setelah kejadian itu, meskipun Aldo terlihat kembali normal, Nico bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang dalam diri sahabatnya. Ia bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut tentang wanita dalam gaun putih dan mengapa Aldo terhubung dengan arwahnya. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu dan kekhawatiran, Nico mulai menggali lebih dalam tentang misteri yang menyelimuti hotel itu dan dampaknya terhadap mereka. Kehidupan mereka berlanjut, tetapi bayang-bayang dari pengalaman buruk itu terus menghantui pikiran Nico. Ia berusaha untuk membantu Aldo, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini sebelum terlambat. Dengan tekad yang bulat, Nico bersumpah untuk melindungi sahabatnya dan menghadapi kegelapan yang mungkin akan datang. Menghadapi kebenaran, setelah serangkaian peristiwa aneh dan pengalaman traumatis di hotel, Nico merasa terjebak dalam situasi yang semakin memburuk. Aldo, meskipun tampak lebih baik setelah ritual, tetap menyimpan kegelisahan yang mendalam. Nico tahu bahwa mereka harus segera mencari tahu lebih banyak tentang wanita dalam gaun putih dan rahasia gelap yang mengelilingi hotel itu, sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Nico mulai menggali informasi tentang hotel tua itu. Ia menghabiskan berjam-jam di internet, mencari tahu tentang sejarah dan kejadian-kejadian misterius yang pernah terjadi di sana. Dari berbagai artikel dan forum, ia menemukan banyak kisah seram yang beredar di kalangan masyarakat setempat. Salah satu cerita yang membuatnya terkejut adalah tentang seorang wanita muda yang meninggal di hotel tersebut setelah dijanjikan cinta oleh seorang pria yang tidak pernah kembali. Kisah itu menggambarkan bagaimana wanita tersebut, yang dikenal dengan nama Lila, sangat mencintai pria itu hingga mengabaikan tanda-tanda bahaya. Ketika pria itu meninggalkan Lila tanpa penjelasan, hatinya hancur dan ia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis di dalam kamar hotel. Setelah menemukan informasi ini, Nico merasa ada hubungan kuat antara Lila dan Aldo. Ia mulai berpikir bahwa mungkin arwah Lila berusaha menyampaikan sesuatu melalui Aldo. Malam itu, Nico memutuskan untuk mengajak Aldo kembali ke hotel. "Aldo, kita harus kembali ke sana. Kita perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi," ujar Nico, berusaha meyakinkan sahabatnya. Aldo terlihat ragu, tetapi melihat keteguhan di mata Nico, ia akhirnya setuju. Mereka berdua kembali ke hotel, dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan keingintahuan. Setibanya di hotel, suasana terasa lebih tegang daripada sebelumnya. Malam itu, angin bertiup kencang, membuat suara pintu dan jendela bergetar. Nico dan Aldo memasuki lobi, di mana suasana sepi dan gelap menyelimuti tempat itu. Mereka merasa seolah-olah ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Mereka memutuskan untuk pergi ke kamar tempat Lila meninggal. Saat berjalan menyusuri lorong yang panjang, suara langkah kaki mereka bergema di sekeliling. Nico berusaha untuk tetap tenang, tetapi jantungnya berdegup kencang.
Ketika mereka sampai di depan pintu kamar, Nico merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya, seolah ada sesuatu yang menunggu di dalam. "Ayo, kita buka," kata Nico dengan keberanian yang dipaksakan. Aldo mengangguk, tetapi wajahnya terlihat cemas. Dengan perlahan, mereka membuka pintu dan melangkah masuk. Kamar itu tampak sama seperti saat terakhir mereka di sana, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Suasana terasa lebih berat, dan bau bunga layu memenuhi udara. Di tengah kamar, mereka melihat sebuah foto tua yang diletakkan di meja. Foto itu adalah gambar Lila, wanita dalam gaun putih, dengan senyuman yang menawan. Nico merasa tergerak melihat wajahnya. "Aldo, lihat, ini dia," ujarnya, menunjuk foto itu. Namun, saat mereka mendekat, sesuatu yang aneh terjadi. Lampu di kamar mulai berkedip, dan suara tangisan itu kembali terdengar, lebih jelas dan menyayat hati. "Dia ingin kita mendengarkan," kata Nico, berusaha menenangkan Aldo. Aldo terlihat semakin gelisah. "Nico, aku merasa dia ingin berbicara padaku," ujarnya dengan suara bergetar. Di saat yang sama, bayangan samar muncul di sudut ruangan, memperlihatkan sosok wanita dalam gaun putih, menatap mereka dengan tatapan yang penuh harapan dan kesedihan. Nico tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok itu, sementara Aldo tampak semakin tertekan. "Lila, aku di sini. Tolong, katakan padaku apa yang kau inginkan," teriak Aldo, suaranya penuh emosi. Wanita itu mendekat, dan saat ia bergerak, hawa dingin semakin kuat, membuat Nico merasa tercekik. "Dia tidak mau pergi," bisik Nico, menyadari bahwa mereka harus membantu Lila untuk menemukan kedamaian. "Kita harus mengetahui apa yang terjadi padanya," tambahnya. Dengan keberanian yang tersisa, Nico bertanya, "Lila, apa yang kau inginkan? Kenapa kau tidak bisa tenang?" Sosok Lila mengangkat tangan, menunjukkan ke arah jendela. Nico dan Aldo mengikuti arah pandangnya, dan saat mereka melihat keluar, mereka melihat siluet seorang pria berdiri di bawah cahaya bulan. Dia ada di luar." Aldo bergetar, kesadarannya kembali. Dia adalah pria yang meninggalkan Lila. Nico berusaha untuk mengingat kisah yang ia baca. "Aldo, kita harus mencari tahu siapa dia. Dia mungkin adalah kunci untuk menyelamatkan Lila." Nico berkata dengan penuh semangat. "Mungkin jika kita bisa menemukan pria itu dan membawanya ke sini, Lila bisa mendapatkan penutupan yang ia butuhkan." Tanpa berpikir panjang, mereka berdua bergegas keluar dari hotel. Malam itu, mereka berkeliling mencari tahu tentang pria yang terlibat dalam kisah Lila. Setelah melakukan beberapa pencarian, mereka akhirnya menemukan informasi yang mengarah ke sebuah alamat di kota. Nico dan Aldo merasa ada harapan, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Kembali ke hotel, mereka bersiap untuk menghadapi kenyataan yang mungkin lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Dengan tekad untuk membantu Lila, Nico dan Aldo bertekad untuk menemukan pria itu dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik kisah tragis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, semakin dalam mereka mengungkap misteri ini, semakin jelas bahwa mereka berada di tepi kegelapan yang dapat mengubah hidup mereka selamanya. Plot twist yang menyeramkan. Setelah menemukan informasi tentang pria yang meninggalkan Lila, Nico dan Aldo merasa semangat baru mengalir dalam diri mereka. Mereka bertekad untuk mencari pria itu dan membawanya ke hotel, berharap bisa membantu Lila menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Malam itu, mereka berangkat menuju alamat yang mereka temukan, sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota. Ketika mereka tiba di lokasi, suasana terasa mencekam. Rumah itu tampak sepi dan terabaikan, dengan jendela-jendela yang tertutup rapat dan cat yang mengelupas. Nico dan Aldo saling berpandangan, merasakan ketegangan yang menyelimuti mereka. "Kita harus masuk," kata Nico dengan keberanian yang dipaksakan. Aldo mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan keraguan. Mereka melangkah ke dalam rumah, suasana di dalamnya gelap dan penuh debu. Nico merasa seolah waktu terhenti di tempat itu. Mereka berkeliling mencari tanda-tanda kehadiran orang yang mereka cari.
Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Nico dan Aldo saling berbisik, "Apa itu?" Dengan hati-hati, mereka menaiki tangga menuju lantai atas. Setiap langkah terasa berat, dan suara detak jantung mereka seolah menjadi satu dengan suara langkah kaki yang semakin dekat. Ketika mereka sampai di atas, mereka melihat sebuah pintu terbuka yang mengarah ke sebuah ruangan. Dengan penuh rasa ingin tahu, mereka mendekat. Saat memasuki ruangan, suasana di dalamnya terasa aneh. Di dinding terdapat foto-foto lama, termasuk satu foto yang membuat Nico terkejut, foto pria yang mereka cari. "Ini dia," Nico berteriak, tetapi saat ia berusaha mendekat, Aldo tiba-tiba menghentikannya. "Nico, lihat." Aldo menunjuk ke sudut ruangan. Di sana, mereka melihat sosok wanita dalam gaun putih, lila. Namun, wajahnya kali ini terlihat lebih menakutkan, dengan ekspresi kesedihan yang mendalam dan mata yang kosong. "Aldo, dia terlihat berbeda," kata Nico, merasa ketakutan. Lila mulai bergerak mendekati mereka, dan suasana di ruangan itu semakin dingin. "Kau datang untuk menemuiku." Suaranya lembut namun penuh kesedihan. Nico merasa ada yang tidak beres. Kami ingin membawamu kembali," jawab Nico dengan suara bergetar. "Kami menemukan pria yang meninggalkanmu." Di saat yang sama, pria itu muncul dari bayang-bayang, wajahnya terlihat ketakutan dan bingung. "Lila, aku tidak tahu. Aku sudah menyesal," teriaknya, tetapi Lila hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Nico dan Aldo menyaksikan momen itu dengan cemas. Lila mengulurkan tangannya, dan suasana berubah menjadi sangat dingin. "Kau tidak bisa pergi. Kau meninggalkanku, dan kini kau harus membayar harganya," katanya dengan suara yang semakin menakutkan. Nico dan Aldo merasa seolah terjebak dalam labirin kegelapan. Pria itu mulai bergetar ketakutan, "Tolong, jangan. Aku sudah minta maaf." Lila tidak menjawab, melainkan mendekat, dan saat itulah, Nico menyadari bahwa Lila bukan hanya arwah yang kesepian, ia adalah makhluk yang terperangkap dalam kesedihan dan kemarahan. Dalam sekejap, Lila melayang ke arah pria itu dan mengangkatnya ke udara, seolah-olah dia terikat oleh kekuatan supernatural. Nico dan Aldo berusaha berlari, tetapi pintu ruangan tiba-tiba tertutup dengan kekuatan yang tidak terlihat. "Kita harus membantu dia," teriak Nico, tetapi Aldo tampak bingung dan ketakutan. "Dia sudah terikat dengan arwah ini, Nico. Kita tidak bisa melawan." Lila mulai menangis, dan suara tangisannya mengisi ruangan dengan kesedihan yang mendalam. "Kau tidak pernah mencintaiku. Kau menghancurkan hidupku." Dia menatap pria itu dengan kemarahan yang membara, dan Nico merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar cinta yang hilang di balik semua ini. Dalam momen yang menegangkan, Nico berusaha untuk berbicara dengan Lila. "Lila, ini bukan cara yang benar. Kau tidak bisa terus terjebak dalam kesedihan ini. Kau harus melepaskan semua ini untuk menemukan kedamaian." Suara Nico terdengar tegas, mencoba menjangkau sisi kemanusiaan Lila yang mungkin masih ada. Lila menatap Nico, dan dalam sekejap, wajahnya berubah. Dia terlihat bingung, seolah-olah dia mulai mendengar kata-kata Nico. "Apa yang kau tahu tentang rasa sakitku?" Lila bertanya, suaranya lembut meskipun masih penuh kesedihan. "Semua yang aku inginkan hanyalah cinta. Cintaku telah dirampas." Nico merasakan momen itu, dan ia tahu bahwa ia harus memperjuangkan harapan. "Lila, kau tidak sendiri. Ada banyak orang yang mencintaimu, dan kau tidak perlu terjebak dalam kenangan menyakitkan itu. Kau berhak mendapatkan kedamaian," katanya dengan tulus. Dalam momen yang menentukan itu, Lila mulai mengendurkan genggamannya pada pria itu. Dia terhuyung-huyung, dan seolah-olah ada cahaya lembut yang muncul dari dalam dirinya. "Aku ingin pergi, tetapi aku tidak tahu bagaimana," Lila berkata, air mata mengalir di pipinya yang pucat. Nico meraih tangan Aldo, memberi isyarat untuk bersama-sama. "Kita bisa membantumu, Lila. Mari kita bantu kau untuk menemukan kedamaian," katanya penuh harapan. Dengan perlahan, Lila mulai mengangguk, dan suasana di ruangan itu terasa lebih hangat.
Namun, saat semuanya mulai terasa lebih baik, tiba-tiba bayangan gelap muncul dari sudut ruangan, berusaha menarik Lila kembali. "Jangan pergi, kau milikku," teriak bayangan itu, suaranya bergema menakutkan. Nico dan Aldo merasakan hawa dingin yang luar biasa saat bayangan itu berusaha memisahkan Lila dari mereka. Nico tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. "Lila, pegang tanganku. Kita bisa melawan ini bersama," teriaknya. Mereka berdua meraih tangan Lila dan merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir di antara mereka. Dalam pertempuran antara cahaya dan kegelapan, Lila mulai bersinar. Dengan satu teriakan terakhir, Lila berusaha melawan bayangan itu. "Aku tidak akan terjebak lagi. Aku pergi." Saat itu, cahaya menyelimuti seluruh ruangan, dan bayangan itu menghilang dalam kegelapan. Lila tersenyum, wajahnya dipenuhi kedamaian untuk pertama kalinya. Namun, saat Nico dan Aldo merasa lega, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Ketika cahaya kembali, mereka mendapati diri mereka kembali di lobi hotel, seolah tidak ada yang terjadi. Nico dan Aldo saling berpandangan, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, mereka tahu bahwa Lila akhirnya bebas. Mereka berdua meninggalkan hotel dengan perasaan campur aduk. Nico merasa kehilangan, tetapi juga merasakan kedamaian. Dia menyadari bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang berarti, meskipun tidak semua orang bisa merasakannya. Ketika mereka berjalan menjauh dari hotel, suara tangisan itu tidak lagi terdengar, digantikan dengan keheningan yang damai. Namun, saat mereka berdua melangkah pergi, Aldo tiba-tiba berhenti dan menatap Nico dengan serius. "Nico, aku merasa ada sesuatu yang masih tertinggal dalam diriku. Seolah-olah aku membawa bagian dari Lila bersamaku," katanya, suaranya penuh ketakutan. Nico menatap sahabatnya dengan khawatir, merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Dalam perjalanan pulang, mereka berdua menyadari bahwa meskipun mereka telah membantu Lila, mereka mungkin tidak sepenuhnya terlepas dari bayang-bayang yang menghantui hotel itu. Kegelapan yang tak terduga mungkin masih mengintai, dan mereka harus bersiap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang. Cerita ini berakhir dengan kesedihan yang mendalam dan harapan. Nico dan Aldo telah berjuang melawan kegelapan, tetapi mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Dalam hidup mereka akan selalu mengingat kisah Lila dan pelajaran tentang cinta dan kehilangan yang tidak akan pernah terlupakan.